kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan pengertian pendidikan karakter. Pendidikan sendiri merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan, seseorang dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Di sini ada pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Niccolo Machiavelli, yaitu proses memahami pendidikan dalam kerangka proses penyempurnaan diri manusia secara terus-menerus dari kekurangan dan ketidaksempurnaannya. Kemudian ada menurut John Dewey, merupakan rekonstruksi atau reorganisasi pengalaman yang berdampak pada penambahan makna pengalaman dan kemampuan untuk mengarahkan pengalaman selanjutnya. Jadi menurut John Dewey, bahwa pendidikan merupakan salah satu proses pengalaman seseorang dalam mencari ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga ada C.H. Pestalozzi, di mana beliau memberikan penekanan pada pendidikan formal dibandingkan dengan penimbunan pengetahuan pada anak. Yang intinya, beliau menghendaki pendidikan yang harmonis dan seimbang antara agama, jasmani, sosial, pengetahuan, dan susila. Selanjutnya ada fungsi dari pendidikan. Pendidikan memiliki fungsi di antaranya adalah untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, kepribadian agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tuh, pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya ini ada tujuan dari pendidikan. Pada hakikatnya, pendidikan di seluruh dunia itu memiliki dua tujuan, yaitu untuk membantu manusia menjadi cerdas dan pintar, serta membantu mereka menjadi manusia yang baik. Pada pasal 1 Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan tentang salah satu tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Di mana makna dari amanat tersebut bahwa pendidikan tidak hanya membuat insan cerdas secara intelektual, tetapi juga berkepribadian dan berkarakter, sehingga akan lahir generasi bangsa dengan karakter yang berinovaskan nilai-nilai luhur bangsa dan negara. Menurut Hardiansyah dan Prayitno, bahwa tujuan dari pendidikan nasional itu sendiri tidak hanya mencetak sumber daya manusia yang cerdas, akan tetapi juga mampu mencetak kepribadian yang berkarakter, berakhlak, kreatif, memiliki visi misi, dan bertanggung jawab, serta sebagai warga negara yang baik. Selanjutnya ada karakter. Pelaksanaan pendidikan karakter tidaklah terjadi secara spontan. Pendidikan karakter membutuhkan ketelatenan, keuletan, kesabaran dalam membentuk peserta didik, yaitu peserta didik yang berbudi pekerti, baik berperilaku indah, lembut, penuh sopan santun, tetapi tegas punya prinsip. Pembentukan karakter perlu latihan kebiasaan hidup yang terus diulang-ulang, dibiasakan sehingga menjadi sifat dan watak bagi anak yang diharapkan. Secara etimologi, karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti to mark, atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Selain itu, karakter juga berarti karakter, dari bahasa Yunani yang bermakna mengukir. Mengukir adalah pekerjaan yang membutuhkan kecermatan, ketelatenan, keuletan, kesabaran, sehingga bisa menghasilkan karya atau ukiran yang indah dan bernilai cita rasa seni tinggi. Proses pendidikan adalah proses pengukiran dan nurturing, atau bahasa kitab sucinya
proses rabani, yaitu pengukiran lewat proses pembiasaan, keteladanan, kedisiplinan, sehingga terbentuklah sebuah pola tingkah laku yang mulia. Berikutnya ada karakter ditinjau dari segi psikologis. Pengertian karakter menurut Kamus Psikologis adalah kepribadian merupakan titik tolak dari etika atau moral, misalnya kejujuran seseorang dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Karakter juga merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang universal yang meliputi seluruh aktivitas manusia, baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan, berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Selanjutnya ada terminologi. Pengertian berdasarkan terminologi adalah ilmu mengenai batasan atau definisi istilah. Terminologi dari bahasa Latin yaitu terminus atau peristilahan adalah ilmu tentang istilah dan penggunaannya. Istilah dalam bahasa Arab adalah kata dan gabungan kata yang digunakan dalam konteks tertentu. Kajian terminologi antara lain mencakup pembentukannya serta kaitan istilah dengan suatu budaya. Selanjutnya ada beberapa istilah yang memiliki kepentingan arti dengan karakter. Yang pertama ada nilai. Nilai diartikan sebagai sifat-sifat atau hal-hal penting atau yang berguna bagi kemanusiaan. Nilai bersifat abstrak yang hanya dapat dipikirkan, dipahami, dan dihayati. Sebagai contoh, nilai kejujuran tidak dapat dikonkretkan dalam bentuk perilaku yang baku. Dan ada 4 sumber nilai dan 4 jenis nilai, yaitu nilai yang bersumber dari yang pertama ada rasio, jenis nilai benar salah atau nilai hukum. Yang kedua ada kehendak, jenis nilai baik buruk atau nilai moral. Yang ketiga ada perasaan, jenis nilai indah tidak indah atau nilai estetika. Yang keempat ada agama atau jenis nilai religius tidak religius atau yang disebut dengan nilai agama. Yang kedua ada istilah norma adalah ukuran, garis pengarah atau aturan kaidah bagi pertimbangan dan penilaian atau aturan mengenai cara bertingkah laku dalam kehidupan manusia. Norma bersumber dari nilai dan berisi perintah atau larangan. Yang ketiga ada etika atau ilmu, mempunyai arti lebih luas daripada moral. Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang hal yang baik dan hal yang buruk. Keempat ada moral. Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai tingkah laku atau perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, dan susila. Moral mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia, bukan manusia sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas. Berikutnya ada karakter menurut pusat kurikulum. Tujuan pendidikan karakter pada dasarnya adalah mendorong lahirnya generasi yang baik. Tumbuh dan berkembangnya karakter yang baik akan mendorong peserta didik tumbuh dengan kapasitas dan komitmennya untuk melakukan berbagai hal yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar serta memiliki tujuan hidup. Dalam dunia pendidikan, tujuan pendidikan karakter adalah yang pertama, mengembangkan potensi kalbu atau nurani atau afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa melalui aspek pedagogis. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku terpuji sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. Yang kelima, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas, dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Selanjutnya ada hubungan pendidikan dengan karakter. Yang pertama ada what. Apa hubungan pendidikan dengan karakter? Pendidikan menjadi sarana pembentukan watak dan kesiapan untuk menghadapi kehidupan yang lebih kompleks di masa depan. Hal ini dapat kita cermati beberapa pengertian tentang pendidikan.
Nilai karakter tidak bisa dilepaskan dari hakikat pendidikan itu sendiri. Dunia pendidikan diharapkan sebagai motor penggerak untuk memfasilitasi pembangunan karakter, sehingga anggota masyarakat mempunyai kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan demokratis, dengan tetap memperhatikan norma-norma di masyarakat yang telah menjadi kesepakatan bersama. Yang kedua ada why. Mengapa kita perlu pendidikan karakter? Karena pendidikan karakter diarahkan untuk memberikan tekanan pada nilai-nilai tertentu seperti rasa hormat, tanggung jawab, jujur, peduli, dan adil, dan membantu siswa untuk memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka sendiri. Yang ketiga ada, siapakah dalam hal ini yang bertanggung jawab dalam pendidikan karakter peserta didik? Sesuai dengan pendapat pahlawan pendidikan Ki Hajar Dewantara, tanggung jawab pendidikan itu berada pada orang tua, pemerintah, dan masyarakat, pusat pendidikan. Yang keempat, di mana pendidikan karakter perlu dilakukan. Pendidikan ini bisa dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan, serta memanfaatkan berbagai media belajar. Yang kelima, kapan pendidikan karakter dapat diberikan? Pembentukan karakter pribadi anak sebaiknya dimulai dalam keluarga, karena interaksi pertama anak terjadi dalam lingkungan keluarga. Pendidikan karakter sebaiknya diterapkan sejak anak usia dini, karena pada usia dini, mereka sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Yang keenam, bagaimana cara menanamkan pendidikan karakter yang paling efektif bagi peserta didik? Yang pertama yaitu memberikan teladan, memberikan apresiasi, menyisipkan pesan moral dalam setiap pelajaran, jujur dan open-minded, mengajarkan sopan santun, menanamkan leadership, menceritakan pengalaman inspiratif melalui kegiatan literasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait peran guru dalam pendidikan karakter. Dalam pendidikan karakter, penting sekali dikembangkan nilai-nilai etika dan estetika inti seperti kepedulian, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap diri dan orang lain bersama dengan nilai-nilai kinerja pendukungnya seperti ketekunan, etos kerja yang tinggi, dan kegigihan sebagai basis karakter yang baik. Guru harus berkomitmen untuk mengembangkan karakter peserta didik berdasarkan nilai-nilai yang dimaksud serta mendefinisikannya dalam bentuk perilaku yang dapat diamati dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Seseorang dapat dikatakan berkarakter jika telah berhasil menyerap nilai dan keyakinan yang dikehendaki masyarakat serta digunakan sebagai kekuatan moral dalam hidupnya. Demikian juga seorang pendidik dikatakan berkarakter jika memiliki nilai dan keyakinan yang dilandasi hakikat dan tujuan pendidikan serta digunakan sebagai kekuatan moral dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Jadi kesimpulannya, pendidik yang berkarakter kuat tidak hanya memiliki kemampuan mengajar dalam arti sempit atau transfer pengetahuan ilmu, melainkan juga harus memiliki kemampuan mendidik dalam arti luas keteladanan sehari-hari. Pembahasan yang terakhir yaitu pengembangan pendidikan karakter di sekolah dasar. Poin yang pertama yaitu pendidikan karakter bagi sekolah. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen stakeholders harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ekstrakurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan dan etos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah. Baik, untuk poin yang kedua kita akan membahas terkait konfigurasi karakter. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial kultural dikelompokkan dalam berbagai macam. Yang pertama ada olah hati atau spiritual and emotional development. Yang kedua ada olah pikir atau intellectual development. Ketiga ada olahraga dan kinestetik yaitu physical and kinesthetic development. Dan yang keempat ada olah rasa dan karsa atau effective and creativity development.
pengembangan dan implementasi pendidikan karakter perlu dilakukan dengan mengacu pada grand design tersebut. Baik, poin yang ketiga yaitu ada salahkah kurikulum di masa lalu? Di sini terdapat beberapa pertanyaan di mana kita membahas terkait kurikulum pendidikan itu sendiri. Pertanyaannya yaitu, adakah yang salah dalam kurikulum pendidikan di masa lalu? Apakah kurikulum di masa lalu tidak memuat pendidikan karakter? Apakah kurikulum itu sendiri telah memiliki karakter sehingga mampu membentuk karakter peserta didik? Nah, sebagaimana diketahui bahwa suatu kurikulum diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi pada masanya. Kurikulum yang berlaku pada masanya itu dapat dipandang telah memiliki kesesuaian dengan situasi dan kondisi pada waktu itu, dan memiliki tujuan-tujuan ideal yang telah dipertimbangkan dengan matang. Untuk poin yang keempat, sekaligus poin yang terakhir, yaitu tujuan pendidikan karakter dimasukkan ke dalam RPP. Nah, penanaman nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran dengan maksud agar dapat tercapai sebuah karakter yang selama ini semakin memudar. Setiap mata pelajaran mempunyai nilai-nilai tersendiri yang akan ditanamkan dalam diri anak didik. Hal ini disebabkan oleh adanya keutamaan fokus dari tiap mapel yang tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda.